Masih bersama Tugas Enteng. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan Tugas Enteng. Kali ini akan berbicara tentang ujian online ya, terutama bagi guru-guru bahasa Inggris ya. Barangkali Bapak Ibu sekalian ini pernah atau sering atau bahkan selalu menggunakan ujian online melalui Google Form. Ya tentu lewat Google Form ini gratis, dia bisa diakses oleh ribuan siswa dalam satu waktu, dan rahasianya terjaga ya, untuk kunci jawabannya nggak bisa bocor. Tapi apakah Bapak Ibu tahu ya, ternyata kalau melakukan atau membuat ujian bahasa Inggris di Google Form, itu siswa bisa mencurangi. Loh, gawat ini. Caranya bagaimana? Kalau menggunakan browser Chrome ya, Google Chrome di HP, mereka bisa melakukan fitur translate. Kita coba ya. Nah, melakukan fitur translate ke bahasa Indonesia. Ya, ini semula menggunakan bahasa Inggris ya. Why did Mr. Crick write the letter? Nah, nih opsinya juga bahasa Inggris. Kalau kita klik Indonesia, nah berubah ya bahasa Indonesia. Ya, jadi untuk memahami soal berbahasa Inggris, ya nggak akan tercapai ya, bisa ditranslate ke bahasa Indonesia ternyata. Loh. Tapi kalau ini apa namanya, teksnya, gambarnya ya nggak bisa karena gambar. Tapi ya minimal mereka bisa melakukan translate soal dan jawaban. Ya maka mereka bisa mengira-ngira lebih mudah ya. Nah, ini triknya bagi siswa yang ingin mencurangi ujian bahasa Inggris melalui Google Form. Nah, saya punya solusi. Solusinya adalah jangan membagikan link Google Form. Ya, jadi link Google Form itu jangan dibagikan. Karena kalau kita lihat ini ya, dilihat dari link langsungnya itu bisa ditranslate. Nah, saya punya solusi yang pertama ya. Pertama adalah menggunakan fitur embed. Ya, jadi ketika kirim Google Form itu kan ada pilihan link, kemudian ada email, ada embed yang tanda apa, tutup kurung siku itu ya, apa, lancip gitu. Nah, di embed ke dalam Blogspot misalnya, atau website sekolah ya. Jadi website sekolah atau Blogspot. Kemudian jadinya seperti ini contohnya. Jadi Google Form-nya akan dibuka dalam jendela kecil di dalam website ini. Ini contoh menggunakan blog englishpemalang.blogspot.com. Nah, ini seperti ini foto saya ya, versi gantengnya. Nah, misalnya kita translate ya, mana nih translate? Ini nggak ada translate-nya ya, jadi mungkin bisa diakali. Atau kadangkala ya, menggunakan ini yang lebih canggih lagi, kalau siswanya menggunakan ini, masukkan linknya ke sini. Nah, jadi mentranslate sesuatu itu bisa menggunakan ini, kita copy linknya ya, yang di blog ini, yang embed ujian Google Form ini, dimasukkan ke Google Translate ya. Jadi ini caranya untuk mentranslate sebuah website full. Nah, di sini sudah jadi ini ya, English Pemalang yang biru ini, kita klik. Nah, ini akan menuju halaman Google Translate. Nah, Google Translate ini akan diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ini kan Indonesian ya, English to Indonesian. Ya, tadi kan judul saya apa ini? Kalau di versi bahasa Inggris ini yang ini, embed ujian Google Form. Nah, kalau di yang versi translate, Google Translate adalah bukan yang ini ya, yang ini lagi. Ini Google Translate. Nah, ini Google Translate, sematkan formulir ujian Google. Nah, ini bisa ditranslate ya websitenya. Tapi isinya ya, kita lihat yang embednya ini ya, Google Form yang kita embed ini, yang kita sematkan itu, apakah ditranslate? Ternyata tidak ya. Nah, jadi ini salah satu cara. Tapi ini juga masih bisa diakali ya bagi siswanya yang memang pinter ya. Jadi embed ini bisa diambil linknya, link Google Form-nya bisa diambil, nanti ditranslate lagi. Ini bisa ternyata. Nah, saya punya cara ya, yang menurut saya paling jitu. Saya menggunakan aplikasi yang saya buat sendiri, namanya Blogger CPT. Jadi kita bisa menggunakan Blogger, ya, layanan blog gratis dari Google itu, untuk menjadi tempat ujian. Tapi saya tidak menggunakan Google Form. Ya, saya mengcoding satu aplikasi yang dimana bisa melakukan yang lebih dari Google Form. Apa itu? Yaitu, nah seperti ini tampilannya, seperti ujian online ya, UNBK. Saya niru UNBK. Kemudian bisa lihat daftar soal ya, mana yang sudah dikerjakan, mana yang belum. Nanti juga bisa lompat, kalau kita klik nomor 10 ya lompat. Ini nomor 10 dari 10. Ada waktunya, yang Google Form nggak punya ya. Google Form tidak punya waktu ya, tapi ya dengan manual bisa diaktifkan, nonaktifkan sebenarnya. Tapi kalau yang ini otomatis, dan otomatisnya sesuai dengan siswa mengerjakan ya. Dan juga bisa kita set deadline-nya, terakhir kapan. Ini ya, copyright by Ubed Subaidi.
Nah, saya menggunakan ini seperti ini. Ini bukan Google Form, tapi ini yang saya coding sendiri menggunakan HTML, JavaScript. Nah, coba kalau ini kita translate ke bahasa Indonesia, menu ya. Nah, ini ada menu translate, kita klik translate. Apa yang terjadi? Apa ini terjadi apa enggak ini? Translate. Oh, ternyata enggak terjadi apa-apa. Translate. Oh ya, kalau ini sih kita reload dulu ya, barangkali butuh di reload. Barangkali ini apa namanya, teman-teman mencari alternatif untuk yang tidak terbebani. Kalau sewa hosting kan mahal, dan juga kalau server digunakan banyak orang dalam satu waktu itu bisa crash ya, bisa overload. Kalau pakai Blogspot enggak, ini dia menggunakan servernya Google kan ya. Ini contohnya. Jadi sistemnya dia acak soal, acak jawaban. Kita translate. Nah, ini translate ya ke Indonesia. Dia nggak bisa. Kita cari more language, kita coba English. Jadi kalau kita klik Indonesia, English, dia tetap, karena saya sudah kasih fitur tidak bisa ditranslate. Nah, ini nih yang perlu diketahui ya, bahwa sekali lagi Google Form itu kalau ujian bahasa Inggris bisa ditranslate. Kalau pakai yang punya saya, ini tidak bisa. Kalau pakai yang Google Form di embed, masih bisa diakali. Bagaimana cara ngakalinya ya? Tentu tahulah ya, iframe ya, embed itu kan iframe. Iframe itu ada alamat yang disematkan ya, alamatnya diambil ditranslate bisa. Tapi kalau ini dia nggak bisa ditranslate, insya Allah ya. Ya, jadi ini Blogger CPT ada fitur acak soal, acak jawaban. Kalau dia di refresh, dia jawabannya masih tersimpan di HP, jadi nggak usah ngerjakan dari awal. Kemudian dia bisa mengirim hasilnya ke Google Form. Nah, ini ya. Jadi ini nanti hasilnya ini bisa ditampilkan langsung nilainya, dan apa namanya, kita coba ya, kita jawab dulu. Dan ini apa namanya, sudah kejawab tadi ini satu. Ini Mr. Budi. Kita coba jawab dulu, dan kita bisa mendapatkan hasilnya di Google Form yang disimpan di Google Drive ya. Ini apa ya, ini kuncinya apa ini, saya lupa. Nah, ini jadi kita jawab dua dulu. Kalau mau selesai ya berarti daftar soal, klik selesai. Soal 10 terjawab 2, ragu 0, yakin yes. Nah, hasilnya 20. Nah, ini ada pop up ya, Google Spreadsheet Submission Success. Nah, kalau kita open, dia akan membuka nilai saya. Open by Chrome. Nah, dia akan membuka tab baru. Kalau kita buka open ya. Nah, ini ada yang sudah banyak siswa-siswa saya pakai. Ya, tadi terakhir kita lihat, no thanks. Ini ya. Ada nilai 20 yang terakhir paling bawah. Nah, ini bisa dipakai menggunakan pengganti Google Form, lebih aman, lebih bagus menurut saya ya. Dan ya begini ya, jadi kalau ada tambahan silahkan bisa komentar. Terima kasih, sampai jumpa lain waktu. Salam tugas enteng.